Untuk pengangkatan guru honorer di bawah 10 tahun, ini kami merekomendasikan perlu seleksi ya berdasarkan standar kompetensi dan kinerja. Ya, melaksanakan tugas profesionalnya, guru wajib memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani. Kemudian tentu saja juga guru punya hak dan perlu diberi penghargaan dan perlindungan ya dalam pelaksanaan tugas profesinya, sehingga guru bisa melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Lanjut. Nah, namun seperti juga yang tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Pimpinan bahwa pengaturan mengenai guru ini boleh dikatakan tercecer dalam banyak peraturan perundangan yang berbeda dan bahkan tidak sejalan gitu antara satu sama lain. Inilah barangkali disinilah perlunya kita segera memperbaiki undang-undang Sisdiknas dan undang-undang pendidikan yang ada dalam undang-undang lainnya supaya bisa disatukan, diselaraskan, karena kadang-kadang tercecernya regulasi tentang pendidikan di banyak undang-undang atau peraturan ini membuat peluang untuk tidak konsisten itu semakin terjadi. Pertama kita lihat bahwa guru terdiri dari guru ASN dan guru non-ASN. Guru ASN itu adalah guru PNS dan guru PPK. Ini di Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 2014. Sedangkan guru non-ASN adalah guru swasta. Nah, dengan kategori seperti ini sudah ada persoalan di sini. Karena yang namanya keberadaan guru honorer itu tidak memiliki posisi secara yuridis. Ya, karena guru swasta itu ya guru yayasan, jelas itunya pengangkatannya dan sebagainya. Nah, guru honorer itu tidak termasuk kemana-mana. Ya, kemudian di dalam undang-undang guru dan dosen juga di sana diungkapkan bahwa guru adalah jabatan profesional. Sementara dalam undang-undang ASN justru guru itu lebih dianggap sebagai jabatan administratif ya, dengan prosedur rekrutmen, promosi sistem pengangkatan dan sistem pengajian yang tidak berbeda dengan PNS lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh inkonsistensi di dalam peraturan yang ada. Kemudian juga undang-undang peraturan daerah juga ini juga mengatur perpindahan guru yang diserahkan sepenuhnya hanya kepada Pemda terkait. Nah, ini juga mengakibatkan persoalan ya, karena masalah sertifikasi profesi guru yang diatur oleh undang-undang guru dan dosen itu lebih merupakan lebih merupakan tempelan gitu ya, dan tidak sistemik gitu dalam tata kelola guru secara keseluruhan. Nah, ini contoh inkonsistensi peraturan-peraturan yang terkait dengan guru yang tentu perlu dirapikan oleh kita semua. Nah, kemudian lanjut, itu nomor pertama barangkali jawabannya sudah jelas, dan saya kira di sana juga saya agak gambarkan sejumlah persoalan yang terkait dengan masalah posisi tenaga pendidikan ini. Kemudian untuk yang kedua, mengenai peran guru honorer dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, kebijakan moratorium pengangkatan guru PNS selama beberapa tahun yaitu itu telah membuat kekurangan atau kekosongan guru ya, akibat yang meninggal, yang pensiun gitu dan macam-macam, dan ini tidak tergantikan oleh guru baru. Nah, keadaan ini kan ini memaksa para penyelenggara pendidikan di lapangan untuk mengangkat guru honorer ya. Jadi keberadaan guru honorer ini sudah semakin besar itu. Menurut catatan yang ada saya itu udah sekitar 1 juta guru honorer. Nah, kemudian jumlah guru di Indonesia, ini maaf datanya agak ini mungkin tahun 2018, sekarang mungkin sudah lebih banyak lagi. Itu terbagi ke dalam guru PNS sebanyak kurang lebih 48%, sedangkan guru non PNS itu sebanyak kurang lebih 51,4%. Itu Dapodik Kemdikbud tahun 2018. Nah, jumlah guru non PNS sebanyak 1,5 juta orang itu, termasuk 504.000 guru swasta ya di Tenggarai. Nah, ini artinya ada pertanyaan di sini tentang masalah mutunya begitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena rekrutmennya ini gitu ya tidak dilakukan seperti yang sebelumnya dilakukan melalui prosedur yang resmi ya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi guru honorer itu rekrutmen yang bersoalan. Yang kedua juga sistem penggajiannya. Nah, sekarang bagaimana orang bisa berkinerja kalau hanya digaji 200.000, 300.000? Itu juga merupakan satu persoalan juga. Jadi sistem rekrutmennya sudah bermasalah, penggajiannya juga sangat tidak memadai,
Nah kemudian juga ini sejumlah sekolah menggunakan dana BOS untuk menggaji guru. Ini juga mengakibatkan dana BOS itu tergerus ya untuk menggaji guru honorer, sehingga keperluan untuk peningkatan mutu yang dari dana BOS itu menjadi terabaikan. Jadi bertambah lagi masalahnya, bukan hanya sekedar guru honorernya gitu ya. Nah oleh karena itu kesimpulannya, nah ini kalau pandangan kami, guru honorer dalam sistem pendidikan nasional lebih berperan dalam menutupi kekurangan guru PNS ya, agar pembelajaran tetap berjalan. Jadi mungkin dalam situasi darurat ini ya. Namun, peran guru honorer untuk peningkatan mutu pendidikan tentu ini masih perlu pembuktian dengan kajian berbasis data yang valid dan relevan, gitu ya. Mungkin Ibu Li nanti mengatakannya dengan bahasa yang lain itu ya. Kalau saya sebagai rektor UPI mengatakan seperti ini, perlu dibuktikan lebih lanjut dengan berbasis data yang valid dan relevan gitu ya. Jadi perannya lebih ke memenuhi kekurangan tenaga guru. Persoalan yang ketiga ya, berkenaan dengan masalah analisis kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan guru honorer dari waktu ke waktu. Nah, di sejumlah sekolah itu khususnya di daerah pedesaan atau di daerah terpencil masih sesangat kekurangan guru. Ini ada riset, walaupun itu risetnya hanya di tempat tertentu, memang mengindikasikan bahwa di sejumlah sekolah itu masih kekurangan guru dengan sangat signifikan. Maaf ini saya mohon izin minum dulu sebentar. Nah kemudian juga kurang lebih 1 minggu yang lalu saya sengaja tulis di sana, saya menerima tamu dari Dewan Pendidikan Daerah Jawa Barat yang intinya melaporkan bahwa di sejumlah daerah pesisir ya, daerah selatan di Jawa Barat itu masih ada beberapa sekolah yang gurunya itu hanya 1 orang katanya ya, kepala sekolahnya 1 orang. Jadi ya hanya 1-2 orang saja gitu, 1 sekolah. Dan beliau mengajak kerjasama dengan UPI karena kebetulan sekarang juga ada program kampus mengajar gitu ya, untuk bagaimana sama-sama mengatasi persoalan tersebut dengan menurunkan para mahasiswanya. Tapi sebetulnya kalau saya mau jujur juga ya, ini kasus memang ya, di sekolah tempat istri saya mengajar yang mungkin jaraknya hanya kurang lebih 10 kilo atau mungkin 8 kilo dari dari gedung sate, memang faktanya juga masih kekurangan guru juga. Nah gitu ya, jadi tidak menjamin bahwa yang di daerah perkotaan juga semuanya terpenuhi ya, terutama di daerah-daerah yang agak slam areanya gitu ya. Nah ini kenapa barangkali terjadi ya, karena ini saya kira gimana ya, ini belum ada sistem perpindahan atau pengaturan penempatan guru yang berbasis merit. Ini mungkin gampang diucapkan oleh saya, walaupun mungkin susah untuk dilaksanakan gitu ya. Jadi belum ada upaya keras ini untuk melakukan. Nah tadi ngobrol-ngobrol juga ya dengan Prof. Abbas juga, secara jumlah mungkin secara total cukup mungkin ya, tapi di sisi lain, di sisi pemerataan ini kelihatannya masih jadi persoalan di mana-mana ya. Kenapa? Ya karena mungkin salah satunya juga, nah saya tulis di sini, guru-guru PNS yang sudah ditempatkan di sekolah terpencil itu bisa dengan mudah pindah ke tempat lain gitu ya, dengan basisnya itu tidak menggunakan sistem merit itu. Nah ini fakta di lapangan barangkali ya, walaupun mungkin saya nggak tahu apakah ada aturan yang ketat, tapi faktanya memang demikian dari kita itu ya. Sehingga yang namanya masalah pemerataan guru itu dari dulu sampai sekarang masih jadi persoalan. Kemudian peran guru honorer dalam peningkatan mutu pendidikan menjadi pertanyaan besar jadinya. Kenapa? Ya, tadi sudah saya singgung bahwa proses rekrutmennya, honornya, lalu juga mungkin yang namanya guru honorer itu proses pembinaannya juga dibanding dengan guru yang lainnya itu termasuk yang paling tidak jelas gitu. Sebab kalau ada peluang-peluang kesempatan pelatihan dan lain-lain, itu yang diutamakan kan biasanya guru yang sudah tetap dulu ya, sehingga guru honorer itu belum pernah mendapat atau sulit untuk mendapat sentuhan pembinaan yang intensif. Nah ini yang jadi persoalan besar. Nah hal lain juga tadi sudah disebut bahwa penggunaan BOS juga ini jadi menimbulkan masalah lain ya, walaupun di satu sisi mungkin tadi terpenuhi honor guru
honorernya, tetap di sisi lain ini juga mengurangi biaya untuk peningkatan mutu di sekolah. Nah, kesimpulannya, ini kok balik lagi ya? Maaf. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hal-hal tersebut, mekanisme pengangkatan guru honorer baik pada tingkat pusat, ya, tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah, saran kami ini sebaiknya diganti atau diperbaiki dengan mengembangkan dan menerapkan sistem dan mekanisme yang berbeda dan berbasis merit dalam pengangkatan guru. Jadi bukan kekeluargaan gitu kira-kira lah. Karena kalau sekarang ya nggak tahu dasarnya apa gitu, mungkin yang atau kekerabatan atau kekeluargaan kalau sekarang. Yang kenal, yang mau, yang ikhlas, karena gaji dengan gaji yang sangat tidak standar, ya akhirnya ya yang ikhlas saja barangkali yang jadi guru itu. Nah ini perlunya ke depan gitu ya, mungkin cara yang seperti itu kalau bisa dihentikan ya dihentikan dan diganti dengan cara-cara yang lebih ini. Nah, yang nomor 5 ya, upaya pemerintah dalam peningkatan SDM dan kesejahteraan guru selama ini apakah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Nah, jadi pertama, keberhasilan kebijakan pendidikan alokasi anggaran ya pada akhirnya harus diukur dari kapasitas sekolah. Karena sekolah ini unit yang betul-betul melaksanakan ya penyelenggaraan pendidikan sebagai satuan pendidikan yang otonom, dipimpin kepala sekolah yang profesional dan dilaksanakan oleh guru-guru yang profesional juga sebagai suatu tim yang kuat. Jadi kita harus melihat ini sebagai salah satu unit yang paling sentral barangkali. Nah yang kedua, nah ini juga yang lemah mungkin di kita ya, sistem promosi jabatan guru melalui sertifikasi belum dilengkapi dengan upaya pembinaan profesi yang berkelanjutan. Sehingga sekarang itu hanya ada guru tersertifikasi, guru tidak tersertifikasi. Tapi setelah tersertifikasi itu gimana nih upaya ini? Kelihatannya, nah ini juga kurang terpikirkan secara sinambung. Ya, jadi perlunya yang namanya CPD ya, yaitu yang sebagiannya merupakan bagian integral dari sistem sertifikasi. Jadi bukan hanya certified tidak certified, tapi bagaimana yang certified ini juga mendapat pembinaan ya sesuai dengan senioritas gitu dan keahliannya gitu. Kemudian yang 3, belum adanya sistem CPD ini mengakibatkan bahwa investasi sertifikasi yang rata-rata hampir 50 triliun gitu, setiap tahunnya ini cenderung lebih berdampak pada kesejahteraan ketimbang berdampak signifikan pada peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Jadi kalau kesejahteraan kelihatannya ya ada tambahan nominal gitu ya di rekening. Tapi kalau ke kompetensi atau kinerja guru, nah ini juga masih pertanyaan yang besar saya kira ya, karena memang ya perlu bagaimana itu sistem pembinaan purna lulus atau purna lulus sertifikasi itu ya perlu berkesinambungan. Nah jadi kesimpulannya lanjut, upaya pemerintah dalam peningkatan SDM dan kesejahteraan guru selama ini belum dapat mungkin meningkatkan mutu pendidikan. Jadi perlu mengkaji ulang untuk perbaikan seluruh tata kelola guru ini, termasuk sistem sertifikasi yang berbasis merit, dan perlunya dikembangkan CPD ya untuk peningkatan mutu. Ini rekomendasi kami. Perlunya dikembangkan CPD untuk peningkatan mutu kinerja guru ya, dan itu menjadi bagian integral dalam sistem sertifikasi. Jadi tidak sertifikasi lalu lepas tangan setelah itu. Nah ini mengenai tes kompetensi guru honorer ya untuk persyaratan pengangkatan menjadi ASN. Kami sudah mencoba merumuskan jawaban yang bijaksana Bu ya, yang bijaksana dengan mempertimbangkan unsur profesional dan unsur sosial gitu ya. Jadi kalau kita hanya mempertimbangkan umur profesional mungkin ya udah semuanya harus dites, lulus tidak lulus. Tapi kalau sosial ya udah semuanya diangkat tanpa tes gitu ya, karena sosial. Tapi kelihatannya kami lebih merekomendasikan perpaduan antara keduanya, antara profesional dan sosial, walaupun mungkin ini belum ideal untuk mutu gitu ya. Nah jadi ini permasalahannya dulu. Hingga saat ini memang belum ada mekanisme pelatihan bagi guru-guru yang sudah bekerja, termasuk guru honorer yang dapat mendorong mereka untuk terus belajar. Karena apalagi sekarang ya, ini dalam era 4.0 ini, anak itu bisa belajar di mana-mana, sehingga kalau gurunya tidak belajar ini betul-betul bisa ketinggalan sama muridnya ya. Nah ini perlunya sistem pembinaan ini barangkali agar dapat bagaimana
ya mengkondisikan, tapi kalau bahasa yang lebih kerasnya mungkin memaksa guru-guru ini untuk terus belajar gitu ya, dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja mereka gitu ya. Nah kemudian yang kedua juga selama ini guru-guru honorer baik pada tingkat pusat, daerah maupun sekolah gitu ya. Nah ini direkrut dengan apa ya, mungkin tidak berdasar atas mutu dan kinerja, tapi lebih berdasar kepada keikhlasan, kemauan, kekerabatan, mungkin kenalan juga, karena kalau yang tidak mau gimana juga gitu ya. Nah mereka diangkat hanya terjadi karena kekosongan guru ya, sebagai akibat dari kekurangan guru. Nah kemudian pindah sekolah di kota juga dengan cara-cara yang tidak merit, terus-terusan juga mungkin masih bisa terjadi gitu ya. Nah oleh karena itu terhadap persoalan ini lanjut kami merekomendasikan seperti ini, silakan nanti dipertimbangkan barangkali oleh Bapak Ibu Dewan. Untuk pengangkatan guru honorer di bawah 10 tahun ini kami merekomendasikan perlu seleksi ya, berdasarkan standar kompetensi dan kinerja ya. Pertama, langkah-langkahnya menentukan jumlah kebutuhan guru ya. Kemudian yang kedua, menggunakan tes kompetensi guru sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemerintah ya, untuk bisa memilih guru-guru honorer yang kompeten. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga, menggunakan alat seleksi berdasarkan rekomendasi, jadi perpaduan antara tes dan rekomendasi dari kepala sekolah atau yang berwenang di sana untuk mengukur kinerja guru ya. Dan yang terakhir, mengusulkan guru-guru honorer yang lolos seleksi ya kepada dinas kabupaten untuk diangkat menjadi PPK bagi yang lolos ya. Tapi kalau bagi yang tidak lolos kan berarti ini bisa disalurkan menjadi tendik, atau bagaimana cara ketiga mungkin ya, mereka mendapatkan kalau di tempat kerja yang lain tuh istilahnya mendapatkan pesangon yang mumpuni lah, yang cukup gitu, kalau memang betul-betul tidak bisa diangkat. Nah kemudian yang kedua, bagi guru honorer yang telah mengabdi 10 tahun atau di atas, nah mungkin ini dasar seleksinya berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, guru senior atau siapa yang berwenang di sana yang paling memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPK. Nah, sedangkan yang tidak memenuhi syarat sama juga ini ya, bisa dialihkan menjadi tenaga kependidikan atau diberhentikan dengan pesangon yang memadai. Jadi kalau yang muda-muda mungkin bisa lah tes gitu ya, supaya kita bisa menghasilkan guru-guru yang qualified. Karena untuk menjadi guru yang qualified itu ya, di samping memang memiliki passion untuk jadi guru, saya kira mereka juga harus punya kapasitas intelektual ya, untuk bisa mendampingi anak-anak di sekolah belajar. Nah ini juga ada beberapa yang kami sarankan berkenaan dengan sistem seleksi dan pengangkatan guru baru supaya nanti guru honorer tidak muncul lagi gitu ya. Yang pertama, pada tahap awal pengangkatan guru baru semuanya berstatus sebagai guru calon PPK barangkali ya, ini ya, dengan ketentuan yang jelas mengenai gaji dan periode waktu pengabdiannya. Jadi pada tahap awal calon guru itu ya diangkat sebagai guru dengan istilahnya calon PPK. Nah bagi mereka-mereka yang telah direkrut, diberlakukan standar ya, dan memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan, guru-guru seperti ini mungkin nanti bisa diangkat menjadi guru PPK. Nah kemudian kalau mau berubah dari PPK ke PNS, mungkin ini perlu ada tes khusus gitu ya, tes khusus gitu ya, yang betul-betul nanti bisa memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Nah hanya guru-guru itulah barangkali nanti yang bisa menjadi menjabat ya sebagai guru PNS gitu ya. Jadi ini kira-kira ada 4 tahapan yang kami sarankan ke depan ya, karena ini kan kita lagi agak hangat juga tentang perbaikan undang-undang ke depan. Tentu saja ini perlu dikaji lebih lanjut, ini baru gagasan awal saya kira.